ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi musawwiril khalqi wal arham wa firiz zunubi wal asam qabilit taubati wad nadam alladhi ja'ala ta'lim wa ta'alum min ahammi ta'alimil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuriz zalam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumil khitam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami' ahli baiti ajma'in. Umma ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin a'immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatul muqarrabin khususan ila musannifatil kitab Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz bin Al-Bari wa Syekh Abi Suja Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum li darajati ma fil jannah. Nafa'ana Allah bima wa bi ulumi fid dharain lanahu wa nahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, saya takzimi para alim, para ulama, para sesepuh, para asatid, para hujaz, wabil khusus yang sama-sama kita takzimi muliakan Bapak Ustadz Eko selaku DKM Masjid Jami'ul Qadar, Ustadz Iwan, para asatid yang lain, para hujat, ibu-ibu sekalian,
semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi Bapak Ibu sekalian. Ini seri 2, kemarin baru pertama. Ya mestinya bukan saya ini, beruntun, nggak enak yang lain. Mudah-mudahan tapi nggak bosen ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita lanjut yang kemarin, mumpung masih ingat kata Ustadz Eko, jadi biar lanjut gitu, tentang sholat yang khusyuk. Kemarin kan masih dalam tahap prakondisi, jadi biar khusyuk sebelum sholat apa yang mesti kita persiapkan dulu. Nah sekarang kita masuk lanjut ke pas saat sholatnya itu apa yang mesti kita lakukan. Baik, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, ya mari sama-sama kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah kasih sehat afiat, umur yang panjang barokah, rezeki yang banyak berlimpah diberikan kita oleh Allah, putra putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kematian yang husnul khatimah, ada hadiniyah wa ada kulniyatin solihah wa ilahadratin nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biar nyambung dikit saya ulas kemarin yang sedikit, kemarin baru nyambung ya. Kemarin yang harus kita persiapkan biar kita meraih sholat yang khusyuk kemarin, mulai dari persiapan ketika azan sudah berkumandang kita siap-siap, terus kita menjauhi hal-hal yang bisa menghindarkan atau menghilangkan kekhusyukan. Kemarin kita sebutkan tempat sholatnya harus kondisinya harus disiapkan untuk senyaman mungkin untuk orang yang sholat biar khusyuknya tercipta. Kemarin juga disebutkan tidak boleh bagusnya, dihindari memakai pakaian yang warna-warni, bagusnya memakai pakaian yang polos. Terus kemarin juga kalau lapar ya makan dulu ketika waktu sholat masih ada. Terus ketika pengen kemarin BAB, pengen pipis dulu jangan ditahan. Nah kemarin suruh pipis dulu, dulu ketika pengen sholat. Ngantuk juga kemarin pas mau sholat ketika waktunya masih ada jangan dipaksakan, sholat dulu, kalau ngantuk berat udah repot. Terus cari juga tempat kemarin yang rata, hindarkan dalam sholat tempat yang enggak rata, itu nanti juga bisa mengganggu kenyamanan kita dalam sholat hingga akhirnya mengurangi kekhusyukan kita dalam sholat. Kemarin juga sebelum kita pas sudah mau sholat, mau takbiratul ihram, kita kemarin dianjurkan baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, terus dilanjutkan habis An-Nas baca tadi kemarin ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ulangi sekali lagi, ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Baru kita sekarang lanjut, kita mulai masuk ke sholatnya. Nah ini jangan salah, ini yang paling berat sebenarnya ini Bapak Ibu. Ketika kita akan masuk ke dalam sholat itu jangan dikira perjuangan yang gampang. Justru ketika udah akan masuk dalam sholat, mulai dari awal itu kita harus bersiap-siap. Pertama tentu yang kita lakukan adalah mengkosongkan hati dulu. Yang masalah lain-lain, urusan lain dilepasin dulu dah, hatinya dikosongin dulu ketika kita akan niat, kita akan takbir. Yang lain-lain, urusan lain dikosongin dulu. Karena apa? Ketika kita akan sholat, justru ketika akan sholat itulah setan juga sibuknya luar biasa. Kita diganggu nih setan. Jadi mulai dari awal sampai akhir jangan dikira ketika kita sholat malah kita bisa langsung khusyuk. Enggak, dari mulai awal kita udah diganggu nih. Namanya setan itu, yang namanya setan itu macam-macam Bapak Ibu. Setan itu kayak kita nih loh Bapak Ibu. Biangnya itu iblis, anak turunannya ya setan. Tugasnya macam-macam. Jadi kalau dalam kitab Marokil Ubudiyah Imam Ghazali, setan itu banyaknya macam-macam, tugasnya macam-macam.
Namanya juga cakep-cakep, jangan sampai salah kita ngasih nama anak-anak kita, ntar kita kasih nama anaknya setan. Aslinya setan, tapi kita nggak tahu karena kayaknya bahasa Arabnya bagus, padahal itu nama setan. Ini saya sebutin aja dan tugas-tugasnya setan. Yang pertama nih nama setan, Mama Ibu, sebelum masuk ke sholat ya. Mudah-mudahan cukup. Nggak cukup lagi gimana tuh? Repot kalau Ustaz Tegon. Jadi setan ini mohon maaf jangan sampai kita beri nama anak itu kan doa juga. Jangan sampai asal berbahasa Arab, mohon maaf. Misalkan kita kasih nama anak kita Nur Jahanam, bahasa Arab gitu itu. Iya kan bahasa Arab kan? Tapi kita nggak tahu Nur Jahanam artinya apa. Cahaya neraka Jahanam. Jangan sampai anak kita orangnya bagus, ganteng, kita kasih nama Nur Jahanam. Itu kan, ya itu bahasa Arab itu jangan salah ini, nggak salah artinya bagus. Ini setan namanya juga bagus-bagus nih. Ini sebutin satu namanya misalkan, namanya Wasnan. Bagus nggak Tat? Wasnan. Tugasnya apa ini? Tugasnya ini kalau Bapak Ibu ini ngaji mau apa ngantuk mulu. Jadi dia tugasnya naburin tepung, tapi tepungnya nggak kelihatan sama kita di mata orang-orang, biar kalau mau melakukan kebaikan ngantuk mulu bawaannya. Nah, itu namanya wasnan. Nah, itu namanya wasnan, diingat. Jadi namanya macam-macam, bagus loh namanya. Ntar anaknya dikasih nama wasnan, itu namanya anak setan nih, ntar. Itu nama lain dari setan, hati-hati ya. Terus ada lagi yang namanya satu lagi apa? Walhan. Walhan, wasnan, walhan. Ini tugasnya nih kalau Bapak Ibu lagi wudhu, tugasnya dia bikin keraguan-keraguan dalam hati kita. Aduh, tadi udah berapa kali ya? Nah itu kerjanya si walhan itu. Kita pas wudhu itu digoda, udah dibikin keraguan dalam kita. Wudhu udah bingung, bolak-balik diulangin mulu, nggak ragu, ini kayaknya belum rata deh, kayaknya belum kena nih, ulangin lagi. Ada nggak yang begitu Bapak Ibu? Orang wudhu aja loh lama. Ada. Nah itu memang udah kerjaan. Jadi kita mau sholat mulai dari wudhu sudah digoda Tat. Ya udah macem-macem lah. Nah itu namanya itu walhan. Terus ada lagi namanya dasim. Nah, hati-hati ini banyak kayaknya nama kita nih. Dasim. Dasim. Nah ini tugasnya setan yang ini apa, ngerecokin rumah tangga. Jadi kalau ada Bapak Ibu pasangan suami istri kok adem ayem kayaknya bahagia, dia paling gregetan ini Tat. Ya dasim, terus kemudian memprovokasi orang-orang ini ganggu rumah tangga itu, kemudian ada pelakor. Nah ini kerjanya si dasim nih yang memprovokasi, setan namanya dasim. Terus ada lagi namanya saut atau miswat atau masyud. Nah ini yang banyak terjadi di kita nih Pak, kerjanya banyak menyebarkan berita bohong, berita palsu, hoak. Nah itu yang banyak di medsos itu. Dari kalau disebut namanya tuh setannya namanya saut, miswat, masyud, 3 itu. Saut, miswat, masyud. Jangan kasih nama itu, nanti kerjanya jadi provokator ini kalau kita kasih nama itu saut, miswat, masyud. Nah pakai tok. Nah ini nama setannya. Terus ada lagi nih, ini namanya cakep juga Tat. Perempuan, kayak perempuan, zalitun. Zalitun. Ini kerjanya nih yang setan pasar nih Bu. Zalitun, inget-inget Bu, kayak perempuan ini. Setan pasar. Kerjanya ini ya godain para pedagang itu, timbangannya tuh dikurangin biar untung ente gede. Sumpah deh, sumpah. Pura-pura mau dibeli orang padahal belum ada yang nawar. Nah itu kerjanya setan namanya zalitun ini. Goda manusia yang di pasar-pasar itu namanya setannya namanya zalitun. Nah terus ada lagi akwan. Ini yang menggoda para penggede itu, yang menggoda para pejabat RT digoda. Ini yang goda akwan, ini RT lurah itu yang goda namanya akwan. Akwan, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Presiden, ini yang goda ini para menteri namanya akwan. Para pemimpin itu yang goda setannya bagiannya akwan. Jadi setan itu ada divisinya masing-masing, ada tugasnya masing-masing. Kayak orang lah, kayak pejabat itu ada tugasnya masing-masing. Terus ada lagi hafaf. Ini yang goda orang biar suka minuman keras, mabuk-mabukan. Tukang mabuk berarti teman akrabnya ini namanya hafaf. Hafaf ini temennya yang suka mabuk.
Yang terus yang suka apa musik-musik sampai lupa waktu, tiap hari karaoke mulu, waktu sholat nggak berhenti aja, pokoknya hidupnya tanpa karaoke nggak nyaman. Tiap hari nyanyi musik mulu, nah, itu nama setannya itu yang goda, itu namanya maroh. Nah, itu macam-macam ya, banyak lagi, ada lakus, ada lagi banyak yang goda kita ketika waktu sholat. Ini ingat-ingat namanya nih, karena yang sering goda kita banget ini, ingat-ingat namanya ya, jangan lupa ya, khonzab. Nah, ini yang goda ketika kita mau sholat. Kalau yang goda tadi apa, yang dasi mengganggu rumah tangga, sama satu lagi akwar. Nah, biar orang melakukan perbuatan tercela yaitu zina. Nah, itu namanya, ini yang goda kita mau sholat, ini namanya khonsab. Maka tadi kita dianjurkan ketika mau akan sholat, kita baca dulu a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, an-nas, kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, sekarang kita masuk. Lalu apa yang kita lakukan agar kita bisa khusyuk dalam sholat? Yang pertama yaitu ketika kita takbiratul ihram. Ini intinya, karena takbiratul ihram juga kunci dari apa namanya sholat, rukun sholat. Jadi yang pertama rukun sholat itu kan niat. Jadi makanya ini niat itu ngucapinnya pas kita takbiratul ihram. Jadi kita baca gini, mohon maaf Bapak Ibu, misalkan usolli fardhu subhi, sebelum kita sholat itu kan baca itu dulu. Itu yang kita ucapkan itu bukan rukunnya, belum rukunnya, tapi pas mengucapkan pas rukunnya itu ketika kita di dalam mengucapkan niat itu. Kalau kata Imam Nawawi Imam Nawawi itu namanya niat itu adanya di dalam hati, wa mahalluha fil qalbi. Lalu ngapa kita mengucapin dulu usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman, kalau kita makmun, imaman kalau kita taala, itu apa fungsinya? Itu liyusaidal qalbu, liyusaidal lisanu al qalba. Jadi agar apa? Ucapan kita ini menuntun kita bisa khusyuk, hati kita khusyuk di dalam sholat. Karena tidak semua orang langsung gampang bisa Allah langsung khusyuk. Maka disunahkan ketika kita sebelum sholat mengucapkan usolli fardhul apa kita sebutkan, baru pas takbir Allahu Akbar, hati kita meniatkan, ya Allah saya niat mengerjakan sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Pas di hati, pas Allah itu kita dalam hati, ya Allah saya niat mengerjakan sholat subuh 2 rakaat. Itu yang disebut niat pas kita takbir Allah. Maka itu tadi disyaratkan harus kita konsentrasi pas takbiratul ihram. Kita menghadirkan hati pas takbiratul ihram, karena ini rukun yang pertama. Ya, rukun yang pertama itu niat, sama takbiratul ihram ini rukun yang kedua. Jadi tempatnya bersamaan. Pas Allahu Akbar baca takbiratul ihram wajib. Takbir yang pertama kita baca wajib karena rukun sholat. Rukun itu apa? Rukun itu kalau kita tinggalkan sholat kita tidak sah. Maka kita harus tahu nih rukun yang mana, yang sunnah yang mana. Kalau sunnah kelewatan ya nggak apa-apa, sah sholat kita. Tapi kalau rukun nggak boleh kita tinggalkan. Yang rukun itu apa tadi? Niat itu wajib, karena semua perbuatan itu harus ada niatnya. Intinya niat, kayak kita mau zakat harus ada niatnya, mau puasa harus ada, karena niat ini yang menentukan ibadah itu yang kita kerjakan, ibadahnya itu apa. Nah itu makanya pas niat Allahu Akbar mencapai pas takbiratul ihram. Jadi diingat ya Bapak Ibu ya, makanya pas takbir ini kuncinya kita harus konsentrasi, kita harus fokus sholat yang kita kerjakan apa yang kita kerjakan kita harus tahu apa ini kita niatkan. Makanya pas takbir ketika kita sholat ya pas takbir ini kita tentukan niat kita Allah. Makanya kalau takbir kan jangan Allah Akbar cepet banget, nggak niatnya kapan, bisa agak ditahan. Makanya Allah, biar sambil menata hati kita, ya Allah saya niat mengerjakan sholat ini, jangan Allah Akbar ya, enggak, ini niatnya kapan kan enggak ini. Jadi agak panjang kalau pas takbir biar kita bisa sambil meniatkan di dalam hati. Jadi itu yang pertama, niat dan takbiratul ihram. Kita kuncinya di situ. Karena kalau menurut Imam Al-Ghazali seperti kita ceritakan kemarin,
orang itu apalagi tingkatan kayak kita ini, mohon maaf, tingkatan kayak kita ini sudah bisa khusyuk di takbiratul ihram sampai beberapa waktu itu udah bagus. Tapi harus kita usahakan terus, belajar terus biar bisa sampai akhir. Kenapa ya? Seperti itu memang. Sholat khusyuk itu untuk orang, apalagi orang awam, sangat sulit, apalagi dari awal sampai akhir. Nah, kita baru berapa detik aja habis takbir, baru baca Fatihah, udah pikiran kadang-kadang datang pikiran macam itu alamiah, normal manusia. Tapi gitu, begitu kita menyadari, waduh kok pikiran saya kemana-mana, terus balik lagi ke sholat. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi kalau kamu ingat sesuatu ketika sholatmu, sadar langsung balik lagi ke sholat. Yaitu isyarat dari Nabi bahwa sholat yang khusyuk itu enggak untuk orang yang kayak kita ini sulit dari awal sampai salam. Terus itu kita konsentrasi nggak inget apa-apa, itu akan sulit. Maka kata Nabi, ketika kita terganggu dalam sholat kita, kalau ingat sesuatu di luar sholat, begitu ingat balik lagi ke sholat, usahakan kembali lagi ke sholat. Karena itu jadi memang sulit ketika ini yang pertama tadi ya, niat sama takbiratul ihram. Ini intinya di situ, karena kunci pembukanya di situ. Jadi pas sholat, pas niat sama takbiratul ihram itu kuncinya di situ yang paling penting. Terus yang kedua apa? Laksanakan rukun dan sunnah sholat dengan baik. Nah tadi makanya tergantung, makanya harus terkait dengan ilmu yang lain. Maka ilmu fikih penting di sini. Ketika kita mengerjakan sholat harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Karena ketika ketinggalan kelewat salah satu aja, kita akan menjadi ragu-ragu nggak? Misalkan ada yang terlewat gitu, kita terus kemudian ragu-ragu nggak dalam diri kita? Maka kita harus tahu, Bu, rukun sholatnya itu apa, terus apa namanya, sunnah-sunnahnya itu apa. Jadi kalau kita ketinggalan itu nggak akan ada keraguan. Yang rukun kalau ketika ketinggalan nggak boleh, Bu, harus kita ulangi. Tapi kalau yang sunnah nggak usah. Nah yang rukun termasuk rukun tadi sebutkan, pertama niat sama takbiratul ihram itu rukun. Terus yang kedua nih, memang mohon maaf, termasuk yang nggak boleh tinggalin, termasuk rukun itu kita berdiri loh, Bu, di dalam sholat Bapak Ibu. Kalau kita mampu itu hukumnya wajib, itu rukun. Mohon maaf, ya ini yang sering saya sampaikan, kita masih kadang-kadang kan orang ya, mohon maaf, kadang ada sedikit menggampangkan gitu, meremehkan. Berdiri itu kan bagian dari rukun sholat bagi yang mampu. Hadisnya juga jelas, kata Rasulullah, sholli qa'iman, fa'ilam tastati faqa'idan, fa'ilam tastati fa'ala jambin. Jadi rukun yang pertama termasuk rukun kewajiban itu sholat. Kalau kita mampu, kita sehat, masih badan kita ini ya harus berdiri. Tapi kalau memang tidak mampu, Allah itu maha pemurah, memberikan kemurahan. Kita udah sepuh nih, kalau berdiri takut jatuh, tulang-tulangnya udah lemes semua, boleh duduk, fa'ala faqa'idan. Kalau nggak mampu berdiri ya boleh duduk. Tapi kalau masih mampu berdiri, masih sehat kok, pagi olahraga aja masih nyampe ya masih berigip loh sholatnya, tapi maunya duduk, banyak nggak, Bu? Nah ini, tapi kalau kita masih mampu sholat, orang olahraga masih berigip, gaban aja masih diputerin berkali-kali, tapi giliran sholat ya wallahu alam ya, masalah diterimanya, tapi kan itu urusan Allah. Tapi secara teori hukum fikih itu enggak, kurang bagus kalau memang dia masih berdiri. Termasuk karena apa? Termasuk rukun sholat. Jangan sampai ya kalau dia memang merasakan sesuatu masih bisa untuk jalan, nanti kalau untuk apa berdiri agak lama nggak kuat atau gimana ya boleh dengan sebatas yang dia mampu kemudian duduk. Tapi kalau memang dia masih mampu ya jangan meremehkan. Jadi kalau masih mampu ya berdiri. Termasuk rukun juga, mohon maaf, membaca Fatihah. Nggak boleh loh sholat itu kita nggak baca Fatihah. Kalau kita nggak baca surat setelah Fatihah itu bukan rukun. Tapi kalau Fatihah harus kita baca, karena itu rukun. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sholat itu nggak sempurna kalau nggak kita baca surat Al-Fatihah. Maka surat Fatihah itu surat yang harus orang Islam harus apa? Harus hafal. Mengapa? Karena semua terkait surat Fatihah. Kita mau kirim doa juga ada Fatihahnya. Al-Fatihah itu 5 quri. Al-Fatihah itu doa. Apapun hajat yang kita tujukan itu cukup Al-Fatihah. Maka kan sering begitu tuh. Kan ada hadisnya. Al-Fatihah itu 5 quri. Al-Fatihah itu
istilahnya kalau kita bilang ya, kalau bahasa ininya cek kosong. Nah, cek kosong itu Al-Fatihah mau kita isi untuk tujuan apa, duit kita mau cairkan itu ya, kita mau sunatan, maka dalam acara sehari-hari orang mau nikahan bacanya Al-Fatihah, mau sunatan Al-Fatihah, punya hajat apa Al-Fatihah, orang meninggal Al-Fatihah. Memang Fatihah itu untuk semuanya, tergantung tujuan kita, niat kita apa, itu bisa kita bacakan Al-Fatihah. Jadi kata hadis Al-Fatihah itu 5 quri'ah. Fatihah tergantung niat kita apa kita bacakan, karena dia ada doa. Jadi makanya itu bagian dari rukun dalam sholat. Maka Al-Fatihah jangan ditinggalkan. Apal semua kamu kalau Al-Fatihah, kalau nggak apal ya ya minta diajarin, karena ini surat yang penting ya. Kalau kita nggak hafal, anak-anak kita hafal, minta diajarin, jangan malu kita belajar. Paling nggak namanya orang kita muslim muslimah, Al-Fatihah ini kan surat yang paling pokok. Sholat juga Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah ya kita hafal. Itu termasuk dari rukun sholat. Terus kemudian yang rukun lagi ruku. Ruku nggak boleh Bapak Ibu kita tinggalkan dalam sholat ya. Ruku itu termasuk rukun. Nah, kalau kita lupa ruku, pernah nggak orang sholat pernah lihat nggak, namanya orang lupa kan, habis berdiri bukannya ruku langsung sujud, mau sujud baru ingat gimana, langsung ya balik lagi, karena itu kita balik diri lagi ngulangin ruku. Kenapa? Karena dia merupakan rukun daripada sholat. Tapi kalau yang tahiyat awal nanti mohon maaf, kok Bapak Ibu sering nggak Bu lupa tahiyat awal? Ya, habis tahiyat awal, habis ruku ke tempat apa, ruku kedua, habis duduk apa namanya, habis sujud kedua, ruku kedua, rakaat kedua, habis sujud kita langsung berdiri, nggak tahiyat awal. Nah kalau itu yang terlupa itu nggak apa-apa, karena tahiyat awal itu bukan rukun sholat. Tapi nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Tahu, pernah dengar Bu? Ya, jadi kalau kita nih mohon maaf habis rakaat kedua nih mohon maaf lupa tahiyat awal, kita udah mau berdiri. Nah kalau posisi mau berdirinya mohon maaf, posisi mau berdirinya kita nih habis sujud yang kedua, mau berdiri yang kedua, nggak tahiyat, kita lupa mau berdiri, baru begini balik lagi Bu, ketika belum dalam posisi sempurna berdiri, masih ngonggong-ngonggong bahasanya, mau berdiri rakaat kedua karena lupa apa namanya tahiyat awal, mau berdiri lagi tapi dalam posisi belum berdiri tegak, balik lagi apa namanya, kita duduk untuk melakukan tahiyat awal. Tapi kalau kita habis rakaat kedua, tapi sujud di rakaat kedua tadi karena lupa, udah terlanjur berdiri kita udah tegak, ya nggak usah balik lagi, lanjut aja. Tapi kalau baru ngonggong-ngonggong balik lagi ya, kita tahiyat dulu, tahiyat awal dulu. Tapi kalau udah terlanjur berdiri udah tegak, lanjut aja. Tapi nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Tahu kan sujud sahwi Bu caranya ya? Jadi pas kita mau salam, udah tahiyat terakhir itu udah siap salam, udah begini nih, udah mau salam, sebelum salam kita baca takbir Allahu Akbar, sujud ya kan Bu, sujud biasa, terus bangun biasa kayak kita duduk di antara sujud, 2 sujud gitu, terus takbir lagi Allahu Akbar, sujud kayak sujud biasa itu. Pas sujud itu boleh membacanya subhanallah, subhana rabbiyal a'la atau wa bihamdihi, atau pokoknya baca tasbih. Tapi para ulama kemudian merumuskan doa karena terkait dengan lupa, daripada nanti ada kekosongan, nanti merusak konsentrasi sholat, diajarkanlah doa ketika sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Tapi tuntunannya sebenarnya membaca tasbih sudah
cukup. Tapi dibaca itu lebih utama. Mengapa? Subhana man la yanamu wa la yasu, bukan hanya tasbih, ada subhana, ada mengingatkan juga ketika bahwa manusia itu lemah, mudah lupa, mudah sering ketiduran. Makanya itu disebutkan subhana man la yanamu wa la yasu, Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Jadi itu sering yang kadang-kadang ini. Jadi makanya kita penting ilmu. Jadi yang mana rukun, yang mana sunnah itu kita harus tahu. Biar apa? Tidak mengganggu kekhusyuan dalam sholat ketika kita tinggalkan. Jadi yang nggak boleh tinggalkan yang rukun-rukun tadi, ruku, i'tidal, sujud. Nah itu nggak boleh. Selain itu sunnah-sunnah. Kayak kita membaca mohon maaf habis takbir Allahu Akbar. Biasanya setelah takbir baca apa? Habis takbir doa doa iftitah itu seandainya tidak kebaca, kalau kita kelupaan itu bukan rukun, nggak apa-apa, itu sunnah. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu ya, kalau kelupaan dilanjut aja. Doa iftitah bukan rukun. Baca doa ketika rukuk sujud itu juga bukan rukunnya, itu sujudnya, rukuknya, tapi doanya itu sunnah ya. Tapi ya bagusnya biar gak ada kekosongan tadi, nanti kita diem aja, nah, nanti kemana-mana lagi pikiran. Makanya dianjurkan oleh Nabi, bahkan ketika sujud itu kalau bisa banyak doa kita banyakin itu, karena sujud itu saat seorang paling dekat dengan Tuhannya ya pada saat sujud. Nah, makanya kadang-kadang ada orang yang sujudnya lama, baca apa aja. Nah karena itu orang pada saat itulah dia paling dekat dengan Tuhannya. Baik, kita lanjut ya, nanti waktunya udah mau habis lagi, belum mulai. Makanya repot ya kalau mau Ustadz Eko nih, jadinya kemana-mana. Jadi itu tadi ya, rukun, sunnah kita paham. Nanti terkait dengan itu nanti kalau ada kajian fikih kan sore tadi ya sama Ustadz Nafis ya. Nah itu diinget-inget Bu, yang rukun yang mana, yang sunnah yang mana, karena itu menentukan kekhusyuan kita. Kalau kita ketinggalan yang sunnah-sunnah nanti ragu-ragu, jadi kita khusyuknya hilang. Nah, makanya harus tahu ilmunya. Nanti biar disambung Ustadz yang lain, kalau saya semua repot, nggak kelar-kelar ntar nanti ya. Jadi ini kita biar khusyuk pas saat sholat, kita harus paham rukun dan sunnah. Terus yang kedua, ketiga selanjutnya seperti yang kita sampaikan kemarin, kalau dalam sholat, khususnya sholat berjamaah, jangan terlalu keras membacanya. Ketika kan kita berjamaah Ibu ya, setelah imam membaca surat setelah Al-Fatihah, biasanya kita membaca surat Al-Fatihah. Meskipun baca surat Al-Fatihah setelah imam baca surat itu, ketika membaca surat itu dalam menurut pendapat para ulama berbeda. Kalau Imam Syafi'i ya tetap harus dibaca surat Al-Fatihah biarpun kita berjamaah. Tapi kalau mazhab yang lain nggak mesti. Kalau kita berjamaah ya udah ikut imam aja. Tapi kalau pendapat itu karena mangkana lahu imun falul imami lahul qiraah. Jadi kalau menurut yang mazhab yang lain, kalau kita jadi makmum ya imam itu udah bacaan imam, bacaan kita. Tapi kalau menurut Mas Syafi'i enggak, tetap harus dibaca. Maka kita kan karena kita mazhab Syafi'i, setelah imam itu baca surah, kita kadang baca surat Al-Fatihah pelan-pelan. Tapi kalau yang paling bagus memang ketika habis baca surah Al-Fatihah itu dikasih jeda sedikit, nggak langsung Bapak membaca surat. Beda ngasih kesempatan makmum itu untuk ini. Tapi ini, pas saat ini loh Bu, ketika imam membaca surat, terus kita membaca surat Al-Fatihah sendiri, itu bacanya jangan keras-keras. Nanti mengganggu orang di kanan kiri kita. Itu jadi kata Nabi ada tentunya, ya ayyuhan nas kullukum yunaji rabbah fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Kalian ketika sholat itu sedang bermunajah, masing-masing orang yang sholat ini sedang bercengkrama, bercakap-cakap dengan Tuhannya. Maka kamu jangan saling mengganggu dengan bacaanmu yang keras, kata Nabi. Jadi kita bersolat itu loh Bu, hakikatnya sholat ini kita itu ngobrol, berdialog dengan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Itu bacaan nanti dari awal sampai akhir, kalau Ibu memahami nanti termasuk ini, biar kita khusyuk harus memahami itu bacaan yang kita, makanya ilmu sekali lagi harus ngaji. Bacaan kita dari awal sampai akhir surat kita itu kalau paham maksudnya, paham artinya, itu kita akan bisa lebih khusyuk di dalam sholat. Maka penting. Nah ini kalau belajar sholat nih Bu, mohon maaf, ada buku
kalau zaman saya kecil itu ada buku namanya Pasolatan, kalau orang Jawa, tuntunan ibadah, tuntunan sholat ada kan Bu ya, diapalin Bu, maksudnya gini, 1 hari atau 2 hari ngapalin artinya satu bagian sholat aja, nggak usah langsung diapalin semua, nggak bakal hafal, susah apalagi umur kita. Ya misalkan mohon maaf, hari ini kita ngapalin artinya doa ruku, ya kan pendek tuh, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung, nah dengan segala puji baginya. Nah itu kan kita hafalin 2 hari ngapalin 1 ini aja, 1 doa itu maksudnya apa. Nah, kita nanti biar pas ruku sambil memahami artinya. Hari berikutnya kita hafalin doa yang rukun-rukun dulu, hafalin doa yang rukun-rukun dulu, yang bagian dari rukun pas sujud. Nah, kan pendek juga Ustaz, kita hafalin juga. Jadi minimal dalam sholat itu kita tahu maksudnya atau arti dari doa yang kita baca. Doanya bagus-bagus Bu. Kalau ibu baca misalkan duduk di antara 2 sujud tuh, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani, itu artinya bagus banget Bu. Rabbi, da Allah, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku, Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku, ya kan, Rabbighfirli warhamni wajburni, cukupkanlah kebutuhanku, kan, wahdini warfa'ni, angkatlah derajatku, wahdini, tunjukilah aku, wa'afini, sehatkanlah aku, ya kan, wa'fu'ani, ampunilah aku. Itu doa-doa itu kalau kita hafal tahu maksudnya, maka kita sholat ya lebih khusyuk, kita lebih bisa menghayati. Maka penting kita hafalin, nggak usah langsung dihafalin semua karena itu panjang bahasa Arab ya, susah. 1 kesempatan aja, misalkan minggu ini atau 2 hari ini saya ngapalin doa ini ruku, terus kemudian 3 hari kemudian saya ngapalin doa sujud, nah terus saya ngapalin doa duduk di antara 2 sujud. Jadi kita berproses, nggak langsung sekaligus, tapi lama-lama kalau kita istiqomah kan tahu, kalau kita istiqomah artinya ini. Jadi pas sholat kita sambil membayangkan artinya itu, kira-kira lebih khusyuk nggak? Nah kalau kita nggak tahu artinya, kan sekedar kita baca nggak tahu artinya, ya mohon maaf, kan kelihatannya rasanya hampa, apa yang kita ucapkan kita tidak tahu maksudnya. Tapi kalau kita paham maksudnya apa, ya akan bisa membantu kekhusyukan kita. Makanya ini Bu, minta tolong beliin anaknya Bu buku tuntunan sholat, tuntunan ibadah. Saya sebenarnya ada bukunya, tetapi agak tebel. Tulisan saya sendiri, mohon maaf, tapi agak tebel. Ada gambarnya juga, ya, tapi putih gitu bukunya. Nggak tahu harganya berapa, mau penerbit saya nggak tahu, lupa karena udah terbitan lama, udah berkali-kali dicetak, itu saya lupa. Jadi itu diusahakan kita doa-doa kita biar kita paham. Nggak usah ini seminggu sekali atau 3 hari sekali 1 doa dulu Bu, pendek-pendek dulu, biar kita pas sholat sambil bisa menghayati maksudnya, insya Allah kita bisa lebih khusyuk. Jadi itu. Jadi yang kedua tadi, jangan keras pas baca, terlalu keras, mengganggu yang lain, mengganggu kekhusyukan yang lain itu pas kita sholat. Terus juga ini mohon maaf, biar kita khusyuk dalam sholat, apalagi berbarengan sholat berjamaah, jangan suka kita itu tengok kanan kiri sholat tapi suka nengok kanan kiri. Pernah ketemu nggak Bapak Ibu? Sering ya. Itu mengganggu kekhusyukan. Bukan hanya dia yang tengok-tengok, kita yang di sampingnya juga keganggu. Pasti apalagi kita di belakangnya. Ini orang sholat tengok-tengok, akhirnya kita jadi nggak fokus juga, ya kan. Malah nilai orang juga, ini tengok-tengok, jadi dia secara nggak sadar orang yang di belakang juga keganggu. Jadi kayaknya nggak boleh kita sholat itu tengok ke kanan ke kiri, itu mengganggu kekhusyukan. Itu aja juga hadisnya riwayat Anas, iyyaka wal iltifata fi shalah fa innahu halakatun. Jadi kalau sholat itu hindari nengok kanan kiri, suka tengok kanan kiri. Apa kata Rasulullah? Fa innahu halakatun, karena itu merusak sholat, artinya merusak kekhusyukan daripada sholat. Jadi kalau sholat ya usahakan, namanya sholat itu usahakan konsentrasi. Khusyuk itu konsentrasi Bapak Ibu, kita konsentrasi menghadap Allah, itu namanya khusyuk. Makanya ya
sholat tapi udah ini tengok kanan kiri, nah itu kan mengganggu. Di samping dia nggak bisa khusyuk, yang kanan kirinya juga terganggu. Ini juga bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Kalau kata Rasul dalam hadis yang lain, Aisyah itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana sih orang yang kok sholat tapi kok tengok-tengok itu, gimana itu ya Rasul? Kata Aisyah, ya itu kata Nabi, wa ikhtilasun yahtalisus syaitan. Orang yang tengok-tengok di dalam sholatnya ketika sholat itu, dia sebenarnya kecolongan, kata Rasulullah. Kecolongan, sholatnya sudah dicopet sama setan, ya kata Nabi. Jadi orang yang tengok-tengok dalam sholat sebenarnya dia kecolongan. Artinya apa? Sholatnya sudah dicolong oleh setan sehingga dia tidak fokus, ya kata Nabi. Maka seperti itu. Terus juga yang nggak boleh pas kita sholat, ketika dalam keadaan sholat, kita ketika sholat itu pandangan kita fokus ke bawah, ke tempat sujud. Nggak boleh sholat kita ndangak. Nah ini ada larangannya juga. Sholat malah begini, nggak boleh. Lihat langit-langit masjid, lurus gini aja, lurus gini agak tegak, kurang bagus. Jadi sholat itu, nah pandangan kita ke bawah. Jadi kata Nabi, la yantiyahyana aqwamun yarfa'una absara mila sama. Sholat tapi pandangan kita nggak fokus ke bawah, kemana-mana. Pandangan kita sholat ngeliatin. Makanya kemarin kita sampaikan ketika sholat berjamaah, ya usahakan bajunya polos, jangan macam-macam. Karena pandangan kita ini sangat menentukan khusyuk kita di dalam sholat, ya kan? Makanya pandangan kita ke depan, ke bawah, arah tempat sujud, jangan kemana-mana. Apalagi sampai kita ngelihat ke atas, ke langit, itu akan merusak kekhusyuan sholat kita. Terus juga mohon maaf, sering banget juga ini ketika kita sholat, pas sholat sering ngantuk nggak Bu? Merasa ngantuk, pengen nguap nggak Bu? Iya kan? Ini kan sering ini, kita sholat kayaknya ngantuk banget, nguap pokoknya nggak bisa ditahan. Nah ini kalau nguap, pengen nguap, mohon maaf, kalau ketika kita sedang sholat, semampu mungkin ditahan ya Bapak Ibu. Jangan, mohon maaf, jangan dilepasin kita, jangan ngablak pas sholat Bapak. Itu apa? Karena itu disebutkan dalam hadis, ketika kita mangap, nguap di dalam sholat, itulah setan masuk ke dalam diri kita, mengganggu kekhusyuan. Jadi kata hadis Nabi itu madkhal syaitan, pintu masuknya setan untuk mengganggu kita dalam sholat, diantaranya ketika kita menguap itu. Nah kita jangan, makanya Yamin kemarin cerita bahkan kabeh ada sampai ada yang sampai keluar air matanya, nggak apa-apa. Pas sholat nguap ditahan aja, ditutup, atau kalau ditutup yang tanam sampai begitu kan kadang-kadang. Nah itu memang ya itu lagi-lagi triknya si khonzab ya begitu, itu yang suka setan, yang suka godain manusia ketika sholat. Ya itu tadi dikira ketika kita sholat itu setan itu sibuknya luar biasa, segala 1001 jurus yang digunakan, 1001 cara yang digunakan untuk mengganggu kekhusyuan kita. Nah kalau kita pengen nguap, ditahan. Kata-kata Nabi SAW dalam hadisnya, idza tasawwaba ahadukum bis shalat falyumsik biyadi ala fihi. Kalau nggak mampu nahan, cukup begini, cukup pakai tangan, tutup pakai tangan. Itu saking tuntutan Nabi ya. Kalau kita nguapnya udah nggak tahan, mau ditahan begini aja nggak bisa, pengen mangap aja udah tutup pakai tangan. Itu tuntunan Nabi, hadisnya falyumsik biyadihi ala fihi. Tutup pakai tangan kita, mulut kita. Pokoknya jangan sampai nguap. Nah, biar setan tidak masuk mengganggu konsentrasi sholat kita. Jadi ini memang itu bagian dari itu. Jadi ketika kita sholat rasanya ngantuk banget, pengen nguap terus, ya emang itu kerjaannya si konsep itu yang suka ganggu ketika kita sholat. Ini inget-inget namanya ya, konsep setannya ini konsep kalau pas kita sholat itu. Jadi itu bagian dari, ya udah habis tuh. Belum pertanyaan ya, makanya saya bingung itu kalau ngaji di sini cepet banget waktunya. Offset mulu. Ini udah 10 menit. Saya lanjut apa ada mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, ada pertanyaan nggak? Nah, boleh. Jadi sampai ngantuk tadi ya. Kalau ngantuk ditahan, kalau nguap ditahan, karena itu mengganggu kekhusyuan kita. Ya, monggo Bapak. Misalnya nih kita sholat berjamaah, itu imamnya itu lupa rakaat. Misal kalau
Kalau anaknya lupa misalnya 4,3 terus gimana itu? Nah itu ada ya pernah kejadian ya Pak ya. Nah, misalkan sholat isya baru 3 salam. Nah ini kalau menurut tuntunan fikih, hadisnya juga ada. Kalau ingatnya itu begitu dia salam udah langsung ingat, jaraknya pendek, itu langsung ditambah 1. Nabi juga pernah sholatnya mestinya 4, Nabi malah baru 2 salam. Nah terus ada sahabat namanya siapa saya lupa itu, Dzul Ain atau siapa gitu, nanya dia, Nabi apa sholatnya ini didiskon? Kata sahabat yang tadi, Nabi ini kosor sholatnya apa didiskon? Kok duhur kok Dzulqarnain apa siapa sahabatnya? Tapi ada hadisnya Pak, kok sholatnya jadi 2, ini didiskon sholatnya ya Nabi. Nabi kan bingung, terus tanya sahabat, yang diomongin ini benar, sholat saya cuma 2. Nah, terus Nabi setelah diingatkan nambah lagi. Nah, nambah lagi, nyambung lagi. Ya nggak usah niat lagi, langsung berdiri aja melanjutkan. Pernah kejadian juga kan, imam kadang begitu, namanya imam itu manusia biasa Pak, mungkin dari rumah tadi dimarahin istrinya, lupa pas jadi imam atau ini ya langsung disambut. Tapi kalau jarak ingetnya itu udah lama, nah lamanya inget ini apa sih ukurannya? Nah ini yang para ulama sudah menentukan. Ada yang menurut Abu Hurairah lamanya ingat kira-kira mengerjakan 1 rakaat sholat. Kalau ingat itu belum terlalu lama lah, ya istilahnya secara uruf aja deh. Kalau menurut adat penilaian kebanyakan orang, kalau ingatnya itu belum lama ya langsung nambah aja, langsung berdiri nambah lagi. Tapi kalau masih ragu-ragu, membuat ragu, ya diulangin aja dari awal. Tapi sebenarnya secara hukum boleh langsung nambah. Nah, terus sama kayak tadi nih, sering juga, mohon maaf yang sering juga saya sebutkan, ibu pas sholat kadang-kadang nih yang sering juga, aduh saya ini udah 2 rakaat atau 3 rakaat sih, sering nggak Bu? Lagi sholat, aduh saya ini rakaat keberapa ya? Sering nggak begitu tuh? Itu ya kerjanya si konjab juga itu. Bapak pas sholat 4 rakaat nih, bingung, saya ini udah 3 rakaat, 4 rakaat atau gimana sih? Saya ini aduh bingung ini. Ini kalau kita bingung antara 2-3 rakaat atau 2 rakaat atau berapa gitu, ambil yang paling sedikit. Pokoknya ambil yang sedikit. Saya ini 2 rakaat atau 3 rakaat, ambil saja yang 2 rakaat. Kalau nanti kenyataannya Bapak duhur karena ngambil yang 2 rakaat itu sampai 5 rakaat, karena ternyata salah, ternyata udah 3 rakaat dihitung 2 rakaat, kata Nabi itu nggak apa-apa. Itu bonus pahala kata Nabi. Nah, bonus pahala kata Nabi. Tapi kalau ternyata yang kita ambil 2 rakaat itu kebetulan bener, memang kita ngambil yang kedua itu bener-bener 4 rakaat, nah itu sama dengan ibu ngeledek setan. Nih bener saya kata kalau kita itu ada hadisnya sahih. Maka kalau kita, tapi ingat sebelum salam lagi-lagi tadi sujud sahwi, kita Allahu Akbar sujud, pas mau salam tuh Bu, pas mau salam sujud dulu, Allahu Akbar sujud 2 kali, subhanallah duduk, sujud lagi Allahu Akbar, baru assalamualaikum. Jadi ini yang sering kita sholat nih ragu-ragu, waduh saya 2 rakaat atau 3 rakaat, ambil falyabin alal yakin kata Rasulullah dalam hadis, ambil yang kita yakin, berarti yang sedikit, yang 2 rakaat. Nanti kata Nabi dijelaskan, jika ternyata kita salah kok sholat kita 5 rakaat tadi, malah ya nggak apa-apa, kita dapat bonus pahala, kita banyak-banyak berdoa, banyak lafadzkan memuji Allah. Tapi kalau kok bener 4, ya kita ledek setan, lo godain gua nih, gua bener nih 4 itu. Jadi itu apa namanya, seperti itu. Ada lagi mau ditanyakan Bapak Ibu? Ayo ya, monggo. Kalau kita sholat kadang-kadang ketinggalan. Ya. Nah ini sering juga kita kalau sholat berjamaah nih Bapak Ibu, mohon maaf, ini perlu diperhatikan tadi. Kita misalkan ini sholat berjamaah, Allahu Akbar, imam pas kita datang, namanya makmum masbuk ya Bapak Ibu, maaf, kita pas sudah datang, imam sudah baca surat, misalkan ini dari situ dulu Pak ya, imam sudah baca surat setelah Al-Fatihah itu Bapak Ibu, kemudian baru takbir Allahu Akbar.
kalau imam itu sudah baca surat takbir, sudah Al-Fatihah, pas kita datang kita takbir tuh imam sudah baca surat setelah Al-Fatihah, kita nggak usah baca doa iftitah. Itu diinget-inget, doa iftitah itu sunnahnya kita bacanya sebelum surat Al-Fatihah. Nanti kalau kita sholat berjamaah, kita masuk kok imam sudah baca surat yang lain, kita nggak usah baca, dengerin aja bacaan imam, atau kita baca dalam hati surat, pelan-pelan baca surat Al-Fatihah. Itu ya kalau terus ketika mohon maaf, ketika kita datang imam sudah ruku, kita dapat pahala, dapat sholat berjamaah enggak? Kalau kita datang itu imam posisi ruku, terus kita takbir itu langsung ikut ruku, pas kita ikut ruku itu imam belum bangun, nah itu kita dapat rakaatnya Pak, nggak usah diulang. Tapi kalau kita pas mau ruku imam sudah bangun, nah kita nggak dapat rakaat. Tapi kalau kita mau ruku itu kita imamnya masih memposisi ruku, kita langsung ikut ruku, kita dapat ruku nih bersama imam, itu udah dapat satu rakaatnya berjamaah bersama imam, kita sudah dapat. Jadi itu Bapak ya. Jadi itu ada hadisnya juga. Jadi ukuran rakaat itu dapat ketika kita dapat ruku bersama imam. Jadi itu ya, bisa dipahami. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ya Bu, monggo. Kalau kita anak singkirnya masih pakai mau dahak itu kok dibantu pakai sholat. Kenapa Bu? Kalau kita dahak kalau pakai Indonesia istirahat. Oh, sendawa. Ya kalau bisa ditahan, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa keluar Bu. Tapi kalau diusahakan nanti kalau apalagi kenceng suaranya kan mengganggu yang lain. Tapi kalau bisa ditahan, kalau nggak bisa nanti malah sakit ya nggak apa-apa, dikeluarin aja kan, nggak membatalkan sholat. Nah, nggak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat ini mohon maaf, ketawa ada yang terkekeh-kekeh, ada suaranya. Sholat jamaah lihat apa lucu atau apa dipakai ketawa, itu batal kalau ada suaranya. Atau kita mau mengucapkan sesuatu di luar bagian sholat, kita berbicara, ada anak kecil, berisik lu, batal kita ngomongin marahin orang sholat. Atau kita mengucapkan sesuatu biarpun itu zikir yang di luar bagian dari bacaan sholat, itu batal. Nah kita baca berdiri begini, pas baca surat Fatihah atau apa, imamnya kita mengucapkan astagfirullah, ya batal karena bukan bagian dari sholat. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya Bu ya. Ya kalau kita ada sendawa ya nggak batal. Jadi tarik ketawa, kalau senyum doang nggak batal. Yang mengeluarkan suara itu yang batal. Nah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kita tutup saja. Oh ada lagi? Ya Pak, mari. Masih ada 2. Ya, mau. Ya. Saya pernah sholat berjamaah di masjid yang nggak pakai kunut. Namanya waktu itu nggak pakai kunut, tapi dia lupa. Biasanya kita pakai kunut, dia lupa. Begitu terakhir dia sujud sawi. Apakah kita bisa lagunya imam atau tidak? Kalau begitu ikut aja Pak. Nggak apa-apa. Jadi tapi sebenarnya ya itu kunut ya memang gitu, sunnah kan, jadi bisa dihitung dengan sujud sawi. Tapi kalau kita jamaah, kecuali mohon maaf kita rokaat yang ikutnya rokaat kedua, imam tadi lupa, kita masuknya sholat subuh itu masuk berjamaahnya di rokaat yang kedua, imam tadi nggak lupa, pas rokaat yang terakhir dia lupa, nggak doa kunut, dia sujud sawi, ya kita nggak usah aja kan, kita duduk aja, nanti tinggal melanjutkan. Nah jadi itu ya Pak ya, karena kita kan belum melakukan yang kedua. Nah jadi gitu. Ada lagi Bapak? Kalau sholat jamaah kan perlu kekhusyukan, tetap kepala dulu. Tapi setelah selesai sholat jamaah kan kita menjalankan sholat sunnah. Tapi sholat sunnah itu ada yang mundar mandir, mandir itu gimana? Kalau cuma mandir sekali kita maklum ya. Jamaah itu masih pada sholat. Ya, jadi begini. Tadi kita nggak boleh tengok-tengok itu ada hadisnya yang tadi ya kumbalati fatih itu di dalam sholat fardu itu emang nggak boleh mutlak.
Jadi kita mengerjakan sholat itu jangan kebiasaan tengok-tengok, tadi mengganggu khusyuan. Tapi kalau dalam sholat sunnah kok kepepet Bapak Ibu, mah nggak bisa nih, ada orang ngeyel banget, atau ada bahaya anak kecil kita ini, ya kita bisa, atau tangan kita gerakan, atau ketika noleh, kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Dalam hadisnya itu fa'in kana labudda fafit tatawu, jadi noleh itu ketika di dalam sunat dalam keadaan yang terpaksa boleh, hadisnya ada. Jadi itu ada hadisnya, bukan karangan. Jadi tapi usahakan ya itulah pentingnya ya, orang itu ngerti kondisi di dalam masjid ya. Ketika habis orang masih ada sholat ya kondisikanlah biar suasana, karena namanya habis sholat wajib masih ada rawatib ya. Kalau mau beres-beres atau ngatur sesuatu ya ketika masih ada ini nanti dulu. Kasih tahu tanda. Kalau habis sholat persis jangan langsung di ini ketika masih ada orang sholat sunnah ya, karena itu bagian dari mengganggu kekhusyuan orang. Iya, konsentrasi dalam sholat ya. Adanya selesai sholat baru apa yang dikerjakan? Nanti setelah rapi ya Pak ya, bagusnya idealnya begitu. Kecuali dalam kondisi terpaksa memang harus bersambung dengan kegiatan yang lain yang harus segera di ini ya nggak apa, karena sholat sunnah ya kalau memang ini apa. Ya. Jadi gini juga tentang sholat sunnah itu ya. Ya. Terus kalau tentang sholat sunnah, mohon maaf, tentang sholat sunnah itu jangan semua sholat sunnah itu kita kerjakan di masjid, karena rumah kita itu punya hak untuk mendapatkan sholat sunnah. Itu hadisnya malah banyak. Jadi kalau sholat sunnah yang sebaiknya dikerjakan di rumah aja. Mohon maaf, misalkan sholat duha, bagus kan kita kerjakan lebih baik di rumah. Sholat tahajud di rumah, bahkan nanti ketika sholat, mohon maaf, sholat tarawih, pas tarawih witir, kalau Bapak yakin nanti bangun lebih malam, apalagi pas sholat kita puasa kan sering bangun tuh, kita bisa mau ngerjain di rumah ya nggak apa-apa, ikut tarawihnya doang, witirnya nanti pas di rumah. Jadi ingat sholat sunnah itu ya, sholat tasbih, sholat taubah, sholat ini kita kasih bagian rumah kita itu untuk mendapatkan haknya, untuk mendapatkan hak sholat sunnah. Apa? Biar rumah kita berkah, biar rumah kita mendapat cahaya dari para malaikat. Termasuk ini juga baca Al-Quran. Rumah kita itu kalau nggak pernah dibacain Al-Quran, mohon maaf Bapak Ibu, ibarat rumah aja kuburan itu. Makanya jangan baca Al-Qurannya di masjid aja, biarpun satu ayat, dua ayat, kasih hak rumah kita, karena rumah kita ini yang kita tempatin. Jadi ini rumah kita berhak untuk mendapatkan sholat sunnah. Jangan sholat sunnah dikerjakan di masjid semua, di rumah juga perlu untuk kita lakukan. Hadisnya banyak itu tentang rumah kita harus mendapatkan hak untuk itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jangan semuanya kita kerjakan di masjid. Yang sholat sunnah ya, kalau sholat berjamaah utamanya di masjid, tapi di rumah juga boleh sama keluarga sambil membimbing anak-anak, utama juga lebih utama. Tapi itu lihat kondisionalnya saja. Tapi ingat, sholat sunnah jangan semuanya di masjid. Rumah kita punya hak untuk kita kerjakan sholat sunnah. Jadi ini barangkali yang kita sampaikan udah jam 6 lewat tuh. Mohon maaf Bapak Ibu ya, loh masih ada lagi tuh, gimana tuh? Oh ya Bu, mau silakan. Kenapa Bu? Pas sholat? Oh, nguap. Ya nggak apa-apa kalau, tapi makanya tadi kan disampaikan kalau bisa ditahan. Kalau nggak sadar ya udah, emang udah terlepas. Iya. Tapi kalau bisa tadi ditahan. Fal yumsik ala fihi. Kalau nggak kuat ditahan, segera ditahan, tutup pakai tangan kita. Karena itu tadi madkhalis setan. Jadi tempat masuknya setan untuk menggoda kita diantaranya lewat uapan kita itu Bu. Jadi kalau memang udah terlepas ya nggak apa-apa. Namanya itu bagian yang hanya nanti bisa merusak konsentrasi kita, khusyuk kita dalam sholat. Barangkali ini ya Bapak Ibu ya, yang kita waktunya sudah jam 6 lewat. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada kata. Oh ya, bersin juga sama itu. Jadi kalau ada orang bersin dalam sholat nggak usah didoain Bapak Ibu, nanti ada bersin. Acing, ya rahmukallah ya batal.
Dari dalam sholat kita doain ada orang bersin, jangan ya. Kalau nggak di dalam sholat ya nanti ini ya. Barangkali itu ya Bapak bersin nggak batal dalam sholat, nggak batal Bapak, nggak batal bersin, kita bersin dalam sholat nggak batal. Itu bagian dari alamiah. Bersin itu bagian dari nikmat Allah. Jadi ada hadisnya. Kalau kita nggak bisa bersin, bayangin aja nggak bisa bersin. Kita di halaman aja mau bersin nggak bisa, nahan sakit kan? Nggak enak. Itu nikmat dari Allah bersin itu. Jadi kalau menguap itu tastasya'ub minasyaiton, kalau menguap itu dari syaitan, kalau bersin itu dari Allah. Maka rahmat Allah. Maka kita kalau ada orang bersin dianjurkan untuk mendoakan. Kalau orang menguap nggak dianjurkan mendoakan. Makanya itu ya. Jadi itu ya, kita tutup dulu ya buat alim kita, nanti disambung lagi. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang berkenan. Mari kita sama tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq la kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.